Thibaut Courtois dicoret dari timnas Belgia untuk Euro 2024. Timnas Belgia resmi mengumumkan skuad mereka untuk Euro 2024. Domenico Tedesco memanggil 25 pemain untuk bertanding di Jerman nanti. Salah satu keputusan yang mengejutkan dibuat oleh Tedesco adalah mencoret Thibaut Courtois. Ia kalah saing dengan Koen Castel, Thomas Kaminski, dan juga Mats Hummels. Pencoretan Courtois ditengarai karena sang kiper sempat absen lama di Real Madrid, sehingga ia dirasa kurang fit untuk bisa bermain di Euro 2024. Caesius dipastikan absen ketika berhadapan dengan Irak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkonfirmasi bahwa Caesius akan absen di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika melawan Irak. Hal ini karena sang pemain akan telat bergabung dari klubnya. STY mengkonfirmasi bahwa Caesius akan absen di laga pertama ketika berhadapan dengan Irak karena harus menjalani final playoff Serie B bersama Venezia pada 2 Juni waktu Italia. Harry Maguire rela nggak liburan demi bisa bela timnas Inggris. Harry Maguire dikabarkan telah memotong masa liburannya di jeda antar musim kali ini. Maguire memilih berlatih dan mendorong proses pemulihan fisiknya agar fit untuk bisa membela timnas Inggris di ajang Euro 2024 nanti. Meski cedera, nama Maguire masih tercantum dalam 33 pemain daftar skuad sementara Inggris untuk Euro 2024. Maguire coba membalas kepercayaan tersebut dengan bekerja lebih keras. Saat sang pemain lain berlibur, Maguire memilih untuk berlatih. Ronaldo pecahkan rekor di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo mampu mencatatkan rekor ketika mendulang sepasang gol ke gawang Al Ittihad dalam lanjutan Saudi Pro League, dan CR7 mengklaim jika rekorlah yang mengejar dirinya bukan sebaliknya. Dengan tambahan 2 gol, maka catatan terbaru dari Ronaldo membuatnya sudah mencapai 50 gol di lintas kompetisi. Dari 50 gol tersebut, 35 diantaranya hadir di Saudi Pro League, dan catatan tersebut menjadi rekor baru di Timur Tengah. Ia pun meneruskan catatan gembilangnya dalam urusan mendulang gol. Ia juga bisa menjadi orang pertama yang mengklaim sepatu emas dalam 4 negara yang berbeda. Rayakan gelar juara, Jack Grealish nyaris jatuh dari atas bus. Manchester City merayakan pesta juara Liga Inggris di akhir pekan kemarin, dan ada satu insiden yang membuat jantungan, itu ketika Jack Grealish nyaris jatuh dari atas bus. Sedang asiknya bersorak, tiba-tiba bus berjalan dan Jack Grealish nyaris terlempar, tetapi untungnya ada Nathan Ake dan juga Diaz yang dalam sepersekian detik langsung menangkap Jack Grealish. Casemiro sakit hati tak dimainkan Ten Hag di final Piala FA. Casemiro tak dimainkan Erik ten Hag saat Manchester United juara Piala FA pada akhir pekan kemarin. Hal itu membuat sang gelandang asal Brasil tersebut merasa sakit hati. Gara-gara hal tersebut, kini kabar kepindahan Casemiro pun mencuat. Gelandang 32 tahun itu kabarnya sudah menjadi incaran beberapa klub dari Arab Saudi. Kontrak Casemiro sendiri akan habis di tahun 2026. Kini masih ada 2 tahun lagi di Old Trafford untuk bermain. Marcus Rashford terlihat dari media sosial usai lelah mental di Manchester United. Marcus Rashford memilih rehat sejenak dari media sosial usai menjalani musim yang mengecewakan bersama Manchester United. Ia ingin memulihkan pikirannya agar kembali segar menatap musim depan. Performa penyerang 26 tahun itu menurun dalam musim keduanya dilatih Erik ten Hag. Usai mencetakkan 30 gol dan juga 10 assist dari 56 laga di musim 2022-2023. Ia lalu hanya mengemaskan 8 gol dan 5 assist dalam 43 laga di musim berikutnya. Aston Villa disarankan segera tebak Philippe Coutinho. Philippe Coutinho diprediksi akan segera meninggalkan Aston Villa dalam waktu yang dekat. Jurnalis Dan Bardell berpendapat bahwa akan lebih baik bagi kedua belah pihak jika Coutinho meninggalkan Aston Villa pada musim panas ini dengan cara memutus kontraknya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, mantan klubnya yakni Vasco da Gama berminat untuk bisa membawanya pulang ke Brasil. Jude Bellingham resmi jadi pemain terbaik La Liga 2023-2024. Dibeli dari Borussia Dortmund dengan bandrol mencapai 110 juta euro. Bellingham langsung moncer sebagai andalan mencetakkan gol setelah kepergian dari Karim Benzema. Dia telah membuat 19 gol dan 6 assist dari 28 laga di La Liga.
Meski demikian, peran Bellingham terbilang krusial karena dia jadi nyawa baru permainan dari Real Madrid. Alhasil La Liga sebagai operator kompetisi nomor 1 di Spanyol tersebut menempatkan Jude Bellingham sebagai pemain terbaik La Liga musim ini. Arda Güler berharap bisa bermain di final Liga Champions. Sejak Madrid memastikan gelar juara La Liga, Güler mulai diberi kesempatan bermain oleh Carlo Ancelotti dan dia sama sekali tak menyia-nyiakan hal tersebut. Arda Güler berhasil mencatatkan 5 gol dari 5 laga terakhir yang ia mainkan. Dia berharap performanya tersebut bisa membuatnya bermain di final Liga Champions nanti. Namun jika seandainya tidak, dia tak masalah selama Madrid menjadi juara. Gravenberch antusias sambut kedatangan Arne Slot di Liverpool. Ryan Gravenberch baru semusim bermain untuk Liverpool. Musim pertamanya berjalan kurang mulus karena ia kerap dicadangkan dan sempat pula mengalami cedera. Hadirnya Arne Slot kemudian disambut dengan antusias dari Gravenberch. Ia tampak yakin bahwa Slot bakal membuat karirnya di Liverpool jadi lebih baik. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk juga memberikan sambutan kepada Arne Slot. Ia menyambut dengan hangat kompatriotnya tersebut. Van Dijk yakin bahwa Liverpool nanti akan berubah di tangan Arne Slot, tapi ia optimis bahwa The Reds bakal meraih banyak gelar juara bersama dirinya. Thomas Müller sambut company gabung dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen tinggal menunggu waktu sebelum menunjuk Vincent Kompany sebagai pelatih baru mereka. Tidak sedikit yang menilai bahwa Vincent Kompany belum siap untuk menangani klub sebesar Bayern Munchen dengan seluruh tekanan dan juga tuntutannya. Akan tetapi bagaimanapun Thomas Müller mengaku senang karena The Rotten segera memiliki pelatih yang baru. Masa depan dari Joao Felix di Barcelona tergantung Hansi Flick. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengklaim jika masa depan dari Joao Felix akan tergantung pada manajer baru mereka yakni Hansi Flick. Namun akhirnya yakni Jorge Mendes ingin agar kliennya tersebut mendapatkan peminjaman lagi di Barcelona. Sejauh ini belum jelas apakah Hansi Flick bakal memasukkan pemain asal Portugal tersebut dalam rencananya ataukah tidak. Namun kesempatan baginya memperkuat Barcelona di tahun keduanya dengan status pinjaman bisa saja terbuka andai Hansi Flick memberikan lampu hijau bagi dirinya. Enzo Maresca mulai identifikasi 3 titik lemah Chelsea. Manajer baru Chelsea Enzo Maresca dikabarkan sudah ancang-ancang menyiapkan skuadnya untuk mengarungi kompetisi musim depan. Sang pelatih memprioritaskan perekrutan pemain 3 posisi kunci. Menurut laporan dari The Telegraph bahwa Maresca akan memprioritaskan perekrutan kiper, bek kiri dan juga penyerang baru. Tak jadi ke Manchester United, Kieran McKenna putuskan bertahan di Ipswich Town. Kabar Kieran McKenna bakal menangani Manchester United di musim depan nampaknya tidak jadi kenyataan. Sang pelatih dilaporkan memutuskan untuk tetap bertahan di Ipswich Town pada musim depan. Sky Sport melaporkan bahwa pemilik Ipswich Town baru-baru ini mengadakan pertemuan 4 mata dengan sang pelatih. Ia membujuk sang pelatih untuk bisa tetap bertahan di timnya dan sebagai kompensasinya ia menjanjikan kontrak baru dengan kenaikan gaji signifikan bagi sang pelatih. Setelah Mason Mount, Manchester United mau bajak pemain Chelsea lagi. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya akan membajak pemain Chelsea sekali lagi. Kali ini setan merah tertarik untuk bisa memboyong Levi Colwill dari The Blues. Manchester United membidik Colwill sebagai pengganti dari Rafael Varane. Namun sang bek baru saja menekan kontrak baru di London Barat dan ia akan membela Chelsea hingga tahun 2029 mendatang. Alhasil Manchester United perlu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk bisa mengamankan jasa sang bek di musim panas. Barcelona tertarik bajak gelandang milik Manchester United. Dilansir dari Sigo Sport, Sofyan Amrabat berpotensi berkarir di Spanyol di musim depan karena Barcelona dikabarkan meminati jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Barcelona memang sedang berburu gelandang baru di musim panas nanti. Mereka ingin memperkuat lini tengah mereka musim depan. Amrabat dinilai adalah opsi yang cocok bagi tim mereka karena sang gelandang adalah tipikal gelandang yang bisa bermain di berbagai posisi.
Rodrigo bantah akan tinggalkan Real Madrid. Rodrigo memberikan klarifikasi mengenai masa depannya di Al Real. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada keinginan baginya untuk meninggalkan Los Blancos. Rodrigo juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan Kylian Mbappe di lini depan. Ia bahkan justru senang dengan kehadiran dari Kylian Mbappe di Real Madrid nantinya. Lukaku jadi target Conte jika resmi latih Napoli. Pihak Napoli dilaporkan akan menyelesaikan negosiasi dengan Conte dalam waktu yang dekat. Walaupun belum resmi menjadi pelatih Napoli, Conte sudah bergerak membidik pemain dan Lukaku masuk dalam daftar belanjanya. Napoli akan kehilangan Victor Osimhen di musim depan, dan striker asal Nigeria tersebut sudah menegaskan akan henggang di musim panas ini, dan Liga Inggris dipercaya jadi tujuan dari Osimhen. Tottenham resmi kembali pinjam Timo Werner dari RB Leipzig. Kini Spurs memutuskan untuk kembali merekrut Werner dari RB Leipzig dengan status pemain pinjaman. Namun kali ini masa peminjaman ex-pemain Chelsea tersebut berdurasi 1 musim penuh. Tak cuma itu, sama seperti peminjaman di Januari yang lalu, kali ini Spurs juga tetap memiliki opsi untuk bisa mempermanenkan status dari Werner di akhir masa peminjamannya. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi rumor yang beredar, Spurs nantinya harus membayar sekitar 17 juta euro ke RB Leipzig jika mau mempermanenkan sang pemain. PSG resmi datangkan Matvei Safonov. Jelang bergulirnya musim yang baru, giliran kiper Krasnodar yakni Matvei Safonov yang dikabarkan bakal mencicipi Liga Top Eropa. Jurnalis olahraga Fabrizio Romano jadi yang pertama kali membocorkan kabar kepindahan Safonov ke PSG. PSG resmi membelinya seharga 20 juta euro dari Krasnodar dan dia akan dikontrak hingga Juni 2029. Carlo Ancelotti tegaskan bakal pensiun. Karir Carlo Ancelotti dipastikan akan berakhir di Real Madrid karena ia ingin pensiun seusai melatih raksasa Spanyol tersebut. Saya akan pensiun setelah Real Madrid, tetapi sebelum itu saya ingin memenangkan Liga Champions lagi, ujar dari sang pelatih Italia tersebut. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi bahwa dia akan pensiun setelah melatih Real Madrid di tahun 2026. Demi jadi suksesor Kylian Mbappe, PSG siap layangkan tawaran fantastis untuk bintang Napoli. Agen pemain sayap Napoli yakni Vica Kvaratskhelia baru-baru ini telah mengkonfirmasi bahwa PSG telah mengajukan tawaran fantastis demi mengangkut sang pemain di musim panas. Menurut laporan, Les Parisiens telah melayangkan tawaran fantastis ke manajemen Napoli senilai 100 juta euro. Rencana PSG untuk bisa mendatangkan Kvaratskhelia pergi dari Naples akan menemui lampu hijau. Pasalnya sang pemain terlihat frustasi dengan menurunnya performa serta ia sering diganti di babak yang kedua.